You are watching the Grow Together Show, the talk show that inspires creativity to pursue their passion. I am sitting down with the creators, entrepreneurs, and community leaders. We will hear about the process, the lesson they have learned, and how they make an impact. Hello, guys, growth people. Welcome back di Grow Together Show. Sekarang di sebelah gua ada siapa namanya, Mbak? Baby. Nah, Baby ini kalau boleh dikenalin, bukan dikenalin di sini, orang-orang udah ngomongin nih selama ini nih. Ya, ketemu orang pasti ngomongin Baby. Oh, Baby mana? Baby yang pengusaha itu, Baby yang ngejabat sebagai ini, ngejabat sebagai itu. Oh, Baby yang punya ini, gitu mereka ngomongnya. Tapi positif kan? Positif. Nah, terus jadi Baby sebenarnya sekarang ngapain aja, Baby? Awalnya tuh aku pengen belajar berorganisasi. Oke. Kebenaran dapat kesempatan untuk masuk di satu organisasi perempuan sekitar 2 tahun yang lalu. Oke. Terus dipercaya untuk menjabat sebagai PR di situ. PR. Di Permanent resident. Nah, di situ tuh di organisasi aku itu concernnya di perempuan, di mana perempuan itu sebenarnya bisa jadi membantu perekonomian keluarga. Artinya once suami memerlukan bantuan dia bisa membantu gitu kan. Karena kan uang suami uang istri. Uang istri. Gitu ya. Kata istri orang. Istri orang. Itu biasanya opportunity bisnis ada aja nggak? Ada. Malah itu kali. Iya. Malah ada komunitas yang khusus mempertemukan antara penjual dan pembeli. Oh, ya? Menurut aku bagus banget gitu loh. Udah ketemu Jadi apa? difasilitasi. Ya mereka punya produk Ya transaksi lah ya. Ya habis mau ngapain lagi? Mereka yang membutuhkan itu bertemu di wadah itu sangat bagus menurut aku. Growth people, jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya mau join community pengusaha atau community apapun pasti positif. Asal jangan ikut komunitas narkoba ya. Jangan. Emang ada ya? Nggak tahu juga sih. Oke, growth people, ini tempat lucu nggak sih kita duduk di sini? Lucu banget ya. Mau tahu nggak kita lagi ada di mana? Ini namanya I7 Creative Community Space. Namanya keren banget ya. Namanya ya nggak lebih keren tempatnya loh daripada namanya. Kita lihat dulu ya I7 Creative Community Space. Gue manggil lu bingung ya, gue manggil Mbak Baby. Oke Baby, gue pernah nih ya mau ikut salah satu community terkenal karena di saat gue memutuskan berhenti dari pekerjaan dan memulai usaha sendiri, gue merasa butuh wadah untuk bisa memperluas networking gue. Nah ini community ini namanya cukup bagus dan gue lihat cukup besar. Tapi ketika gue mau register untuk jadi member, gue kaget. Jadi member di situ gue mesti bayar sekian juta per bulan. Dan di asumsi gue langsung berasumsi kayak gini. Mungkin ada small business yang dia sebenarnya berpotensi. Sedangkan community itu kan pasti punya networking yang bagus ke government. Apa kabar ya si small business ini yang nggak join ke community itu karena biayanya mahal, padahal mereka berpotensi. Kalau zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu sebelum banyak komunitas kayak sekarang,
orang kayak nggak punya pilihan gitu kan ya. Mau memilih gue mau develop bisnis gue nih kemana, yang ada hanya cuma beberapa pada saat itu. Nah, kalau sekarang kan banyak pilihan gitu kan, sekarang kan banyak bermunculan komunitas baru yang tidak memberatkan gitu kan, dan tepat sasaran kayak gitu. Kalau menurut aku sih ya banyak pilihan lah sekarang, nggak harus itu gitu loh. Apakah si komunitas-komunitas yang lain itu yang mungkin lebih kecil dibanding komunitas yang tadi gue sebut, dia punya bisa kasih impact yang sama nggak sih? Artinya dia punya networking yang bagus juga dengan government atau? Ya kalau sekarang kalau aku lihat sih kayak government gitu kayak ke semua ya, nggak cuma di satu komunitas aja, kayaknya merata sih gitu loh. Malah yang kecil itu yang mau dinaikkan gitu loh. Jadi dalam artian gini, komunitas yang sudah besar, komunitas bisnis yang sudah besar, ya karena mereka sudah besar, mereka sesuai kapasitasnya, mereka menyanggupi untuk mendapatkan treatment yang scope-nya lebih besar. Karena semua bisnis kalau dikasih scope bisnis yang besar ya dia nggak bisa handle, gitu ya. Oke. Sering sekali pemerintah tuh mengajak komunitas untuk menginformasikan atau mengedukasi pengusaha-pengusaha yang sedang berkembang gitu atau baru mau mulai usaha untuk mengikuti persyaratan supaya usahanya lebih settle lah gitu. Salah satunya dengan kayak haki, terus misalnya halal misalnya, itu sangat sering dilakukan. Organisasi itu pasti bantu, tapi kan balik lagi ada yang serius, ada yang setengah-setengah misalnya kayak gitu, itu balik lagi ke personalnya. Jadi guys gitu aja, jangan ragu untuk join community apapun. Nah kebenaran yang tadi diomongin bahwa kalau kita punya satu produk, kalau kita punya usaha supaya kita bisa scale up, memang dibutuhkan dari usaha, ya kan? Nah kebetulan Growder.id kasih pelayanan nih, kasih service untuk bantu kalian bikin brand usaha. Kalau mau start dari CV bisa, kita bantu untuk pembuatan perseroan juga bisa, kita bantu untuk buatin sampai NPWP, NIB, untuk izin-izin usaha juga bisa dibantu di Growder. Growder.id, ya itu brand gue, gantian gue yang promosi dong, ini kan channel gue. Jadi gitu guys, termasuk kita juga bisa bantu daftarin haki, kamu punya barang, jangan sampai udah capek-capek bikin produk, logo, merek, taunya ada logo yang sama. Dan udah ngembangin brand lo 2 tahun, ngabisin cost untuk sosmed, advertising dan lainnya, tiba-tiba harus ganti merek start dari awal. Jangan sampai. Jadi coba aja lihat di growder.id ya. Dengar-dengar nih, orang banyak ngomongin katanya Baby itu kreator. Kreator apa? Gue bilang ternyata dia punya brand sendiri untuk fashion. Benar ya? Namanya apa sih? Seiya. Kenapa namanya Seiya? Seiya tuh in Japanese ya, artinya tuh bintang di langit. Jadi awal tuh seneng shopping. Ternyata tuh orang seneng shopping tuh cuma seneng milihnya aja. Makanya tuh belum tentu juga dipakai, gitu loh kan? Bener nggak? Gua ngomong sama siapa sih? Gak ada orang? Kan, ngeri juga ya. Bener ya gitu cewek? Jadi kepikiran nih daripada milih terusnya nggak dipakai, mendingan juga milih buat dijual, menghasilkan kesenangannya tercapai gitu kan, uangnya juga balik gitu kan. Di tengah jalan tuh balik lagi. Di tengah jalan suatu hari mikir gitu, beli satu. Lo ada mikir aja dong. Kirain bikin kayak gitu nggak pakai mikir, tiba-tiba aja bikin. Beli satu brand, terus nggak mau disebutin apa? Boleh nggak sih? Boleh. Satu brand favorite, Calvin Klein. Oke. Udah gitu, kok ini lucu banget ya, kayak si cuttingnya tuh aneh gitu, tapi kok dipakai tuh nyaman banget. Nah dari situ tuh mikir, coba pas dijahit sama gitu, cuma kok nggak enak gitu kan. Wah dari sini, berarti ini yang bikin dia mahal. Sorry, mau potong.
sama hasil jahitannya, tapi dipakai nggak enak, nggak sama Calvin Klein, karena ini namanya Calvin Suradi. Oh, berarti yang bikin dia beda harganya itu adalah cuttingannya. Nah, tapi si tukang jahit emang nggak di brief untuk bikin cutting yang itu skill. Iya, skill itulah kenapa dia bisa mahal mungkin itu. Bikin tuh 10 kan, bikin 10 ternyata orang-orang bilang ini kok bagus sih, ini bagus gitu kan, terus gitu ya udah akhirnya orang-orang nggak tahu aja itu dari si siapa tadi itu ya. Nah terus aku tuh punya temen gitu yang dia tuh bisnisnya tuh aksesoris gitu kan. Aksesoris mobil? No, aksesoris kalung dan lain-lain gitu kan. Terus dia bilang kenapa kita nggak join ya? Aku bilang juga iya kenapa kita nggak join, secara visi dan misi tuh sama lah kayak gitu. Akhirnya terbentuklah Seiya ini gitu, kita kolaborasi. Kita sambil lihat ya. Oke, sambil lihat di sini kayak ini, jadi ini si bajunya. Oke, ini si produk baju dan ini si aksesorisnya. Iya. Oke, nggak bisa gitu. Set. Oke, ini foto di mana nih? Itu di Ho Chi Minh, Vietnam. Iya. Launching model terbaru. Oh ini lo lagi. Iya. Itu menghemat wartawan datang berapa? Itu sebenarnya menghemat ya, bayar model. Iya, ini keren model dari LA gue pikir. Oke, jadi ini modelnya kayak gini, maksudnya di mix and match seperti ini. Tapi ini nggak termasuk ya, hanya pakaian dan aksesoris saja. Ini juga. Oke, jadi ini di influence dari brand tadi itu ya? Iya. Oke, terus kita lihat yang lain. Ini ada juga. Oke. Jadi aku tuh seneng banget kalau baju tuh cuttingnya tuh kayak ada miring, ada kayak gitu. Nggak simetris. Iya, nggak simetris. Pantesan. Nggak simetris ya. Itu mungkin pengaruh masa muda apa gimana? Mungkin bisa jadi. Nah ini gue suka yang ini. Yang mana? Iya maksudnya dibanding yang produk yang tadi, ini lebih ya simple. Iya. Terus aksesorisnya pas. Cie, gue udah kayak punya sama fashion, cuy. Terus ya, oke. Seru. Jadi lo bisa disebut kreator loh. Dalam artian guys, mungkin udah saatnya kalau sebelumnya kita menjual produk punya orang lain, kenapa sih nggak berpikiran untuk bikin produk sendiri? Lebih seru. Saat itu kenapa, apa yang bikin lo berani? Udah gue lakuin. Sebenarnya kan cuma kayak tadi ngetes aja kan? Ngetes aja dan iya, ternyata responnya bagus, kenapa enggak gitu. Tuh, kita nggak pernah tahu hasilnya kayak gimana gitu, daripada seterusnya kita jual produknya orang lain dan kalian punya kemampuan untuk create something, ya create aja. Optimis pasti. Hasilnya bagus, hasilnya kurang bagus ya dicoba lagi supaya jadi bagus. Nah, akhirnya bisa deh jadi seorang kreator. Oke, terus boleh tahu nggak sih supaya nih yang lagi nonton juga tahu nih, lu nyuruh gue bikin doang, cuannya kayak gimana nih? Roughly berapa persen sih marginnya? Pengennya tuh semua orang bisa pakai produknya sih ya. Jadi nggak mau segmented gitu kan, semua bisa kece dengan produknya Seiya. Jadi ya marginnya 30%. Dibanding lu cuma jual barang punya orang yang gue nggak mau tahu, mungkin ada yang marginal oke juga. Iya. Tapi kan tingkat kepuasannya berbeda lah, hasil karya sendiri sama hasil karya orang. Kalau kita punya ide, terus kita buat, terus responnya orang baik dan bagus dan seneng, kan juga happy kan gitu ya. Dan itu bikin enak. Iya, enak banget. Perasaan yang menyenangkan. Iya. Hasilnya udah sesuai ekspektasi awal? Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Karena kita kan baca pasar dulu.
Oke. Kita juga menentukan dulu marketing kita kemana. Jadi kayak udah langsung oh ya sini. Tadi awalnya pasti kan based of research ya untuk ngelakuin itu. Walaupun ada influence dari salah satu brand, tapi ketika bikin desain sendiri nggak plek-plekan bener-bener ngelihat ini begini nih bikin kayak gini. Iya. Karena tadi gue lihat ada kayak action batik juga. Iya dong. Cinta produk Indonesia. Yes. Terus udah gitu pastinya ngelakuin tadi segmentasi untuk nentuin pricing untuk produk yang ini. Terus selama ini cara distribusinya bagaimana? Kebenaran punya tempat juga gitu kan. Butik-butikan lah untuk orang mau melihat langsung. Ada juga lewat media sosial, ada juga langsung gitu. Karena pada dasarnya aku seneng banget kalau misalnya mempromosikan barang tuh langsung ketemu orangnya. Jadi gimana nih responnya kayak gitu. That's why join community. Karena di situ kayak kita ketemu banyak orang tuh kayak ada wadahnya deh gitu untuk menyalurkan produk kita gitu, untuk mempromosikan produk kita gitu. Keren ya. Jadi itu sebenarnya salah satu bisnis model juga loh. Bener nggak? Bisnis model dengan kita ikut community, dengan kita punya sesuatu, punya wadah, akhirnya kita bisa dengan mudah, nggak bilang mudah juga sih, akhirnya kita bisa mendistribusikan kita punya kreasi dan kita bisa dapat feedback langsung bahwa produk yang gue bikin begini nih, produk yang gue bikin begitu dan responnya begini, ada harus perbaikan di sini gitu. Nah, gue banyak belajar hari ini dari Baby. Gimana sih caranya kalau mau ngelihat collectionnya Seiya, terus kalau mau beli? Kita ada IG-nya, kalau mau online Seiya by Baby and Arlin. Berarti di sini ya, ada di sini. Jadi ada IG-nya ya. Ada IG-nya, bisa dilihat, terus langsung dibelanjain, beli yang banyak. Gue dapat fee berapa persen nih? Ada message yang mau disampaikan? Jangan takut untuk memulai bisnis. Optimis. Pasti ada kesulitan ketika menjalani, tapi jangan pernah menyerah. Karena pasti di akhir hasilnya akan baik. Apalagi kalau misalnya kita terbiasa menghadapi hal-hal yang sulit, nanti ketika menghadapi kesulitan, kita bisa ngelewatin gitu. Terus belajar yang pasti optimis. Lu nangis? Gue tahu. Ulangi lagi dong tadi. Lupa. Keren loh tadi message-nya. Udah dengar tadi, keren banget. Ini kayaknya message bukan cuman dari Seiya yang baru hadir 2019 ya, pastinya ya. 10 tahun lebih mungkin ya. Berarti tadi ceritanya belum banyak dong. Apa aja yang dilakuin sebelum join? Tadi bilang community 2 tahun. Yang sebelum-sebelumnya nggak mau diceritain berarti tadi ya. Jadi gue dapat ilmu bukan dari orang yang sembarangan. Gue juga nggak ngundang orang yang sembarangan. Oke, thank you Baby. Waktunya udah kesini, udah mampir. Sharing knowledge-nya. Sekarang gue nggak ragu mau join community, pasti ada benefitnya. Community apapun, teman-teman juga mau ada community yang positif join. Dan gue ketika mau create something, gue juga mungkin sekarang lebih confident, dan teman-teman juga harus lebih confident. Oke, thank you, bye.